Terlambat saya. Diulangi lagi? Ulang. Atau musiknya kurang ini, nggak ngejar? Enggak, memang saya yang terlambat. Tadi belum jalan Belum, dia udah ya, dibaca. ya, ngomong. Baik, hadir kembali lagi bersama Ato Amsar untuk menghibur Bapak Ibu warga RT 02 dengan tembangnya Diambang Sore. Dalam renunganku seorang diambang sore nan lalu, tiada bisikan kata tenang, tak masa indah ku bisu. Ke satu arah ku tempuh, ku lepaskan pandanganku ke tempat janji bertemu, simpang tiga rumpun bambu. Tiap sore ku nantikan di simpang tiga titian, dengan debar kasih sayang, kata mesra pengharapan. Entah apalah sebabnya, tiada kabar berita. 7 senja ku nantikan, namun di kau tiada datang. Tiap sore ku nantikan di simpang tiga titian, dengan debar kasih sayang, kata mesra pengharapan. Entah apalah sebabnya, tiada kabar berita. 7 senja ku nantikan, namun di kau tiada datang. Dalam renunganku seorang. A few inches later. Baik, kita lanjutkan lagi bincang-bincang dengan Ato Amsar, salah satu tokoh yang paling punya nama di kampung ini, ya, tokoh pembaharuan, baik pembaharuan secara lingkungan, pembaharuan secara mentalitas, khususnya nanti untuk warga RT 02. Nah, sekarang kita ulik lagi beliau perihal keharmonisan di dalam rumah tangga. Tuh, apa resep harmonis keluarga sehingga Ato sampai saat ini kami lihat keluarganya tuh sangat harmonis, ya, sangat
menjadi contoh dan tauladan lah di perumahan ini? Jadi kira-kira menurut pandangan saya ya, yang pertama kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, sehingga kita dengan itu kita jangan lupa memohon kepada Allah untuk semuanya ini dijaga sampai akhir hayat kita. Jadi dengan itu kita lebih mudah melangkah sehingga kita dapat mengenal keluarga kita dengan baik. Ya, kita tidak punya hati yang was-was, hati yang semua dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Ya kan? Jadi kita ini dapat memahami anak-anak kita, pasangan hidup kita dengan lebih baik. Ya, berarti intinya dalam hidup ini kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita berbuat itu harus ikhlas ya Tok ya, baik dengan teman hidup kita ataupun orang lain di lingkungan kita, karena itulah salah satu yang membuat kita itu harmonis di keluarga gitu Tok ya, kira-kira ya. Tok, Atuk dulu saya lihat itu perokok berat Tok, bahkan rokoknya itu Jisamsu. Wah, ini disebut tapi tidak di endorse ya. Tapi sekarang dilihat hidup Atuk tuh sudah sehat, tidak lagi merokok. Nah, lalu yang ingin ditanyakan itu apa pendapat Atuk tentang rokok dan juga makanan sehat tuh? Jadi saya sebenarnya dulu merokok, yang dibilang orang itu berat, sebenarnya walaupun tetap merokok itu tidak baik, tapi saya merokok itu tidak seperti orang lain merokok juga, sehingga sampai ke paru-paru saya sana, sampai di mulut tenggorokan keluar balik sebenarnya, sehingga ada candunya yang masuk, nggak begitu besar. Saya merokok itu gak sampai sebungkus lah sebenarnya sehari, walaupun dilihat orang satu hari tuh ya. Iya, tapi hari. Kan berat tuh, rokoknya bukan rokok kretek gitu, bukan filter itu. Iya, rokok kretek, tapi cara mengisap saya pun juga agak berbeda. Ada jadi orang strategi ya. Iya. Jadi hanya dikulum-kulum di mulut saja. Ya, masuk ke tenggorokan dilepaskan sikit, balik. dibuang lagi keluar lagi. Ya memang kita ini kan perlunya bergaul. Iya. Pergaulan itu saja, sehingga akhirnya ini pun kita pergaulan memang sekarang kan lebih agak dikurangi untuk hal-hal yang sehingga ya merokok pun sebenarnya enggak begitu dan sangat mudah bagi saya untuk meninggalkannya. Enggak begitu berat, hanya kadang-kadang dilihat orang macamnya saya kepingin kali merokok, padahal saya enggak. Saya cuma saja simpati, bukan simpati, supaya orang merokok tidak kecewa juga, ya biarlah saya artinya merokok ini jangan sampai kecanduan yang berat itu. Perlulah kita strategi dalam hal merokok. Iya. Jadi motivasi merokok Atuk tuh bukan karena ingin gaya-gayaan candu, tapi bagaimana ingin ke pergaulan ya tuh ya, pergaulan, menghargai daripada lingkungannya ya tuh. Tuh Atuk, saya pernah loh tuh makan di rumah Atuk, makanannya jos ya. Itu waktu itu stop ya, luar biasa, hidangan Atuk luar biasa.
beberapa kali dikunjungi di dapur atau selalu memasak gitu ya. Nah, sekarang cerita sedikit tuh, bagaimana tuh kok bisa memasak tuh? Sebenarnya dulunya saya memang nggak pandai masak lah. Iya. Ya kan, sesudah pensiun saya ikut menemani istri memasak apa yang dikerjakannya. Iya. Apa-apa saya ikut membantu lah. Karena kegiatan saya pun udah nggak ada, jadi saya apa yang dikerjakan istri saya coba kerjakan dengan baik. Ya, saya ikuti, akhirnya saya bisa memasak dengan malah akhirnya saya yang jadi tulang punggung memasak di rumah itu, sehingga kalau nggak ada saya kadang-kadang nggak masak. Kalau atau nggak masak, nggak makan di rumah. Nggak makan di rumah. Ya. Luar biasa. Selanjutnya tuh, ini manajemen tadi tuh, atau tentu dulu pernah menjabat di PTPN 2 itu ya. Ya. Lalu di BSA ini, ya saya bilang bukan tinggi-tinggi lah jabatannya, menjadi koordinator untuk keamanan. Saat ini ronda khusus di RT 2 itu masih berjalan. Atau perlu tahu bahwasannya beberapa kali RT 2 ini ronda itu dilaksanakan, lalu pernah berhenti, dilaksanakan lagi, berhenti. Namun di era Atuk sekarang ini konsisten itu berjalan. Bagaimana manajemennya tuh? Ini sebenarnya awalnya ini kan amanah yang diberikan kepada saya oleh RW. Ini harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya supaya kita jangan terlalu capek. Kita harus ikhlas semuanya ini, menerimanya dengan saran-saran juga dari orang, apa yang mereka harapkan kita dengar, kita sampaikan sebisa kita laksanakan sebisa kita, yaitu memilih orang tepat, bagaimana sistemnya, bagaimana orang-orang itu bisa bertahan, bersihnya kita harus perhatikan dan kita bantu mereka semuanya dalam hal pengutipan uang ronda. Ini perlu juga strategi kita supaya ini tidak menjadi beban bagi masyarakat. Ya. Ini yang pertama, jadi kita laksanakan dengan ikhlas. Ya, bagaimanapun kalau pendapatan yang petugas ronda ini harus kita usahakan tepat waktu, apapun apa kejadiannya kita usahakan. Kalau kita nggak ada tempat, bagaimana tanggalnya kita percepat, atau kita pergi keluar kota, kita agak lama, kita titipkan lewat orang. Ini jangan sampai mereka tidak jadi, sehingga petugasnya juga akhirnya sungguh-sungguh juga dan ikhlas dia bekerja dengan baik. Yang saya lihat memang selama dikomandain oleh Atuk Amsar ini, petugas rondanya enjoy, tidak merasa terbebani ya, karena dengan beberapa sentuhan-sentuhan Atuk. Lalu di masyarakat pun itu saya juga melihat bagaimana bijaksananya Atuk dalam pengutipan ya. Mungkin saya sama Atuk aja yang tahu isi buku Atuk, tapi paling tidak bagaimana memanajemen, mensubsidi, bahkan Atuk juga mengeluarkan daripada kantong pribadi. Nah ini yang luar biasa ini. Bapak Ibu warga RT 02 juga harus tahu bahwasannya Atuk ini selalu dia mengutamakan ronda. Kadang-kadang untuk gaji pensiunnya itu apabila tidak cukup ditambahkan. Jadi subsidi dengan diri sendiri. Alhamdulillah, semoga ini menjadi berkah. Keikhlasan Atuk menjadi
pahala nantinya. Ya tuh ya. Oke tuh. Saya ingin bertanya langsung ini tuh ke arah yang lebih sensitif. Nah, sensitif. Jadi kan kita ini di dalam lingkungan itu ada keluarga. Tapi dalam lingkungan kita juga ada lingkungan kita. Jadi masyarakat, ada warga. Itu ada yang dari anak-anak sampai usia dewasa, usia lanjut. Menurut Atuk itu cinta itu apa tuh? Dalam implementasi bahasa universalnya, cinta. Cinta ini sebenarnya kan terbagi beberapa hal ya. Pertama, cinta kepada Allah, cinta kepada lingkungan, cinta kepada anak, cinta kepada istri. Ini semua banyak faktor yang membuat kita cinta. Tapi begitu kita harus memupuk cinta itu dengan baik, dengan ilmu yang kita miliki. Kalau cinta terhadap Allah, kita ikuti aturan-aturan dan hindari langgaran-langgarannya. Kalau cinta kepada istri, kita memaklumi semua apa yang ada pada dirinya, sehingga kita dapat mengerti dan kita ikhlas, artinya menerima apa adanya, dan jangan lupa kita ini kerjasama, saling mengerti, ya, hubungan suami istri tadi. Oke. Jadi yang pertama itu udah jelas, yaitu cinta kepada Allah. Ya, jadi karena kalau udah cinta pada Allah, tentu hablum minallah, habib minan nas itu ya. Ya. Situlah makna daripada cinta. Jadi cinta kepada keluarga, cinta kepada lingkungan ya. Apapun yang terjadi di lingkungan kita ini, kalaulah berpendapat kita itu saling memiliki cinta, tentu kehidupannya akan harmonis semuanya tuh. Ya. Terima kasih tuh atas kehadirannya. Ya, Saran Atuk walaupun sederhana, tapi yang penting kesinambungan informasi tetap hadir di tengah-tengah kita gitu ya. Ya. Demikian bincang pagi dengan Atuk Amsar ya, sebagai salah satu tokoh masyarakat di Bumi Sari Asri, khususnya RT 02. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti satu kali waktu kita akan melihat bagaimana Atuk masak di dapur. Saya akan meliput khusus masak Atuk.